saya pria umur 30 tahun, sudah menikah. Saat ini saya dan istri sedang program hamil, Dok. Tapi kok sudah beberapa hari ini pas saya hubungan intim sama istri, penis saya itu sulit ereksi. Meski sudah dirangsang bagaimanapun, itu tetap susah ereksi. Bagaimana biar saya bisa ereksi normal kembali? Apakah bisa sembuh dengan sendirinya? Saya merasa kasihan terhadap diri saya sendiri, Dok. Saya takut mandul. Wah, ini lebih ke curhat juga ya, Dok ya. Kasihan terhadap diri sendiri. Silakan, Dok. Nah, ini jadi ada istilah penyakit ya, namanya itu adalah unconsummated marriage, pernikahan yang tidak terkonsumsi. Itu artinya adalah pada pasangan-pasangan baru menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Sultan Podcast, Solusi Layanan Kesehatan Terdepan. Bersama saya Dr. Ibnu Bujangga dalam program My Doctor. Pada hari ini saya akan ditemani oleh dokter baru kita, dokter yang baru bergabung di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, yaitu dokter spesialis andrologi, Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Ibnu. Iya, gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Allah Akbar. Dok, ini sekarang sudah ada poliklinik baru ya, Dok, di sini ya? Iya, betul banget. Poliklinik andrologi. Iya, betul. Nah, sekarang ini ada pertanyaan-pertanyaan, Dok. Ternyata masuk dari teman-teman dan juga para netizen. Jadi dalam sesi podcast hari ini kita akan membahas dan Dr. Jeffrey akan merespon pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Oke, siap. Oke. Kita langsung mulai, Dok, dari pertanyaan pertama. Iya. Ini ada 2 pertanyaan pembuka, Dok. Yang pertama itu adalah, apa itu disfungsi ereksi? Apa bedanya, Dok, dengan disfungsi seksual? Dan pertanyaan kedua, sebenarnya apa penyebab disfungsi ereksi yang paling sering, Dok? Oke, ini mungkin sebelum kita bicara lebih jauh ya, kita perlu tahu dulu tentang penyakit disfungsi ereksi itu apa. Karena kan banyak orang yang miskonsepsi tentang apa sih disfungsi ereksi itu. Bahkan ada yang belum bisa membedakan dengan ejakulasi dini itu apa ya. Jadi kalau kita bicara disfungsi ereksi, itu adalah artinya adalah ketidakmampuan penis untuk mencapai ereksi yang kuat. Ya, jadi dia untuk berdiri keras aja sulit tuh. Atau mungkin awalnya bisa tuh ereksi, tapi tiba-tiba di tengah kempes. Ya, jadi awalnya bisa keras, tiba-tiba tengah kempes. Nah, itu merupakan salah satu gejala dari disfungsi ereksi. Jadi intinya ketidakmampuan penis untuk menghasilkan ereksi yang optimal untuk memuaskan pasangannya. Nah, itu disebut dengan disfungsi ereksi. Terus bedanya apa sama disfungsi seksual? Jadi kalau fungsi seksual itu dia luas, ada ereksi, ada ejakulasi, ada libido atau gairah. Nah, itu semua masuk ke dalam disfungsi seksual. Jadi salah satu cabang dari gangguan fungsi seksual itu adalah gangguan dari fungsi ereksi alias disfungsi ereksi. Jadi kalau seksual tuh lingkaran besarnya, di dalamnya itu ada berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah disfungsi ereksi. Gitu kurang lebih, Dr. Ibnu. Berarti bisa disimpulkan disfungsi ereksi itu bagian dari disfungsi seksual. Betul, ya? betul. Tapi disfungsi seksual belum tentu itu disfungsi ereksi ya? Iya, betul. Karena ada banyak tuh gangguan ejakulasi atau mungkin dia libidonya yang rendah. Nah, itu juga udah masuk ke dalam disfungsi seksual. Bisa jadi ada orang bilang, oh dok, saya kayaknya disfungsi ereksi kok. Saya periksa-periksa lebih lanjut, ternyata permasalahannya adalah ejakulasi yang terlalu cepat. Ereksinya kuat aja, optimal aja. Nah, tentu itu berbeda lagi nanti pendekatannya, penanganannya, penyebabnya, begitu, Dr. Ibnu. Oke. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan 2 yang tadi nih, Dok. Disfungsi ereksi itu penyebabnya yang paling sering itu apa sebenarnya, Dok? Oke, kita kalau berbicara sejarah ya, sejarah dahulu mungkin tahun 60-70-an tuh ada salah satu tokoh seksual namanya Master N. Johnson. Dia itu menganggap kalau faktor penyebab gangguan fungsi ereksi itu adalah karena faktor pikiran. Karena faktor psikis. Jadi, oh ini gangguan fungsi ereksi ini jangan-jangan karena stres aja, khawatir, cemas. Jadi terapinya juga mereka banyak menggunakan pendekatan-pendekatan dengan psikoterapi, ngobrol-ngobrol, terus juga ada beberapa terapi. Nah, barulah sekitar beberapa puluh tahun kemudian tuh ada booming sebuah obat, Dr. Ibnu. Pasti pernah dengar obatnya. Awalannya V. Bukan. Viagra. Oh, itu yang sering dipakai oleh orang-orang. Viagra. Sponsor. Jadi dulu booming obat Viagra. Jadi sejarahnya awalnya obat Viagra tuh buat obat-obat keluhan darah tinggi ya. Jadi untuk mengobati darah tinggi, terutama darah tinggi di paru-paru, digunakanlah obat Viagra itu. Terus dicek lebih lanjut, ternyata kok ada efek sampingnya ke arah ereksinya jadi lebih baik.
Barulah setelah itu dilakukan penelitian lebih lanjut, ternyata di dalam Viagra ini dia ada efeknya juga untuk mengoptimalkan pembuluh darah di penis. Setelah itu barulah dipatenkan sebagai obat untuk ereksi. Setelah zamannya berkembang, Viagra itu booming, ternyata Viagra ini banyak sekali orang yang menggunakan sehingga anggap orang, oh berarti gangguan penyebab ereksi itu bukan pikiran, cuman karena ada masalah di tubuhnya. Jadi berpindah tuh, oh tidak, dari yang awalnya penyebabnya pikiran, sekarang itu karena ada faktor penyebab di tubuhnya, mungkin darah tinggi atau apa. Tapi kalau pengalaman saya pribadi sebagai dokter andrologi ya, ternyata gangguan penyebab ereksi itu penyebabnya paling sering itu adalah gabungan keduanya. Gabungan keduanya. Mulai dari faktor pikiran atau juga ada gangguan pada permasalahan di tubuhnya ya, sehingga perlu memberikan obat-obatan seperti yang tadi salah satu contohnya itu adalah Viagra, walaupun tidak hanya terkait masalah Viagra aja ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena kita bicara gini aja di Dr. Ibnu ya. Dr. Ibnu sekarang usia berapa? Sekarang masuk 28. 28 ya. Dr. Ibnu nih misalnya terburuknya ya, Dr. Ibnu tiap hari ngerokok 2 bungkus ya, nggak pernah olahraga, begadang terus ya, segitu terus ya. Mungkin di dalam tubuh Dr. Ibnu tuh masih tetap sehat karena masih muda, baru muncul keluhan darah tinggi segala macam diabetes mungkin pada usia 35 tahun ya. Nah, artinya apa? Pada saat usia muda sebetulnya tubuh kita bagus. Tetapi saya hampir setiap minggu seringkali ada pasien-pasien yang mengalami gangguan fungsi ereksi. Pada pasien-pasien yang usianya masih 25, 24 tahun. Penyebabnya apa? Faktor pikiran. Bahkan saya pernah periksa hormonnya, periksa tensinya, gulanya semuanya normal. Normal ya. Karena apa? Itu di faktor pikiran itu sangat mengganggu sekali. Artinya apa? Anak-anak muda aja bisa kena loh faktor pikiran ini dan mengganggu fungsi ereksi. Begitu pula dengan orang dewasa. Hanya saja biasanya pada orang dewasa karena mereka sudah berpengalaman ya lebih tinggi, mereka bisa konflik handlingnya lebih baik ya, sehingga mereka untuk faktor stresor bisa dihandle, sehingga penyebabnya pada orang dewasa seringkali itu adalah adanya penyakit pada tubuhnya. Misalnya ada kencing manis, ada darah tinggi. Nah, seperti itu yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan fungsi ereksi pada orang dewasa. Tapi pada prinsipnya keduanya bisa terjadi. Ada orang muda yang usia 30 sih saya pernah nemuin periksa ternyata hormonnya rendah, atau ada yang kelainan genetik sehingga hormonnya dari awal selalu rendah, bisa aja. Atau juga orang dewasa juga ada yang karena faktor stressful, mereka nggak bisa konflik handling sehingga timbul terjadinya gangguan fungsi ereksi. Intinya dua kejadian ini saling tumpang tindih satu sama lain dan pendekatan pengobatannya berbeda. Karena pernah ada pasien cerita, dok saya udah dikasih obat, saya udah sampai di vakum di mana-mana di luar kota kok nggak ada efek. Saya gali-gali lebih lanjut, ternyata masalahnya adalah pikiran, bukan masalah dalam tubuhnya. Apakah betul dengan kita memberikan terapi yang segala macam itu? Bukan, justru obat utamanya adalah kita kelola stresnya, kita kelola pikirannya apa yang menyebabkan dia terjadinya seperti itu. Gitu. Jadi intinya disfungsi ereksi itu penyakit yang cukup kompleks. Penyebabnya mungkin sederhana, antara dua itu aja, tetapi menentukannya itu yang mana itu yang perlu sebuah art sekali. Karena seringkali banyak orang yang mikir, oh ini obat aja. Ternyata tidak semudah itu. Oke. Gitu. Berarti bisa psikis, bisa organik ya, dok? Betul, itu bahasa medisnya, psikis, organik ya. Psikis pikiran, organik itu adalah masalah di tubuh kita. Oke, sip. Ini semoga semakin jelas ya untuk para pemirsa yang nanti menonton podcast ini. Nah, ini ada pertanyaan, dok, dari para netizen nih. Ini pertanyaannya totalnya ada berapa, Mas Kiki? Lebih dari 5 ya? Ya, ini kita masuk ke pertanyaan pertama. Saya langsung bacakan, dok, dari layar. Dok, suami saya kan penderita diabetes baru beberapa bulan ini. Nah, sekarang saat akan hubungan intim, penisnya lemas. Apakah itu pengaruh dari penyakitnya? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Saya mau minta rekomendasi obat kuat yang aman. Nah, ini tadi yang ada obat sponsor yang saya sebut nih, dok. Silakan, dok, dijawab untuk pertanyaan pertama. Terkait penderita diabetes ya, apakah ada pengaruh dari penyakitnya? Jawabannya sangat ada ya. Jadi kalau diabetes itu kan dia gangguannya gula yang begitu tinggi sehingga aliran darahnya mengalami gangguan, sarafnya juga sering timbul permasalahan. Nah, kalau diabetes lama tentu kalau kita tahu fungsi ereksi itu kan ada pompanya pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya aja mengalami gangguan, sudah pasti gangguan ereksinya juga mengalami gangguan ya. Jadi diabetes itu bisa mengganggu aliran darahnya sehingga ke penis kurang begitu optimal. Yang kedua, dia juga bisa mempengaruhi pada hormonnya ya. Jadi pada kasus-kasus
pria yang mengalami kencing manis atau diabetes, itu hormon laki-lakinya, hormon kejantanannya alias testosteron itu terjadi penurunan. Nah, kalau misalnya hormonnya rendah, tentu itu akan menimbulkan gejala-gejala, salah satunya adalah gangguan dari fungsi ereksi atau mungkin kok gairah seksualnya rendah, itu yang sering terjadi seperti itu. Oke, berarti ada ya dok pengaruhnya? Ya, sangat ada sekali dan memang kejadiannya lebih tinggi terutama pada kasus-kasus diabetes dan juga kalau misalnya ada penyerta lain seperti darah tinggi, kegemukan, kolesterol tinggi, itu makin lebih sering lagi. Oke, untuk rekomendasi obatnya ini gimana dok? Kayaknya case by case dok ya? Kalau Iya ini. betul. Jadi sampai sekarang ya untuk perlu diketahui untuk obat itu semuanya ada aturan pakai ya. Kemudian juga kita akan evaluasi pengaturan dosis ya dan obat itu tidak bisa dijual bebas. Kalaupun mau beli online atau di pinggir jalan itu banyak sekali obat-obatan palsu yang beredar ya. Nah, itu saya kurang merekomendasikan kalau membeli sendiri tetap perlu untuk rekomendasi dari dokter. Oke, baik. Berarti jawabannya ada pengaruhnya diabetes terhadap disfungsi ereksi dan untuk obat itu sebaiknya Anda konsultasi ke dokter spesialis andrologi ya terkait hal ini. Lanjut ke pertanyaan kedua. Dok, saya pria berusia 35 tahun. Akhir-akhir ini penis saya cepat loyo saat sedang berhubungan intim dengan istri. Saya ingin tanya apakah ada obat yang harus saya konsumsi untuk mengatasi disfungsi ereksi tetapi yang aman buat jantung. Saya minta rekomendasinya, soalnya saya punya riwayat penyakit jantung. Oke, yang kedua ini berarti yang penyakit jantung ya dok? Ya. Jadi memang kalau untuk obat-obat fungsi ereksi ada salah satu apa ya bahasa awamnya kontraindikasi atau tidak boleh mutlaknya yang nggak boleh digunakan itu pada kasus-kasus orang-orang yang masih dalam faktor penyembuhan, terutama masih 6 bulan penyakit jantung tuh jangan, baru selesai serangan biasanya ditunda dulu. Kemudian ada juga obat-obatan tertentu yang tidak boleh dikonsumsi bersamaan, ya obat ereksi dia tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan obat jantung. Biasanya dia akan dilihat dulu kalau dari riwayat penyakit jantung, obat jantungnya apa aja yang diminum, kemudian tensinya sudah teratur atau belum, kapan terakhir kali serangan jantung. Kalau itu tidak ada masalah, tentu bisa kita resepkan obat-obatan untuk membantu fungsi ereksinya. Gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh sama sekali. Kita lihat dulu pada orang ini bagaimana, apakah ada faktor-faktor tertentu yang membuat seseorang tersebut tidak boleh mengkonsumsi obat-obat membantu fungsi ereksi. Oke. Gitu. Untuk penanya nomor 2 nih berarti harus tahu konsul dulu untuk dievaluasi pengobatan yang sedang dijalani ya dok? Iya, pada prinsipnya di sini saya nggak bisa langsung ngasih obat itu aja karena itu tadi khawatirnya satu banyak obat palsu yang beredar kalau dijual bebas. Iya. Yang kedua itu adalah kita khawatir nanti kalau penggunaannya tidak sesuai aturan pakai bisa menimbulkan berbahaya pada tubuhnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Permisi dok, saya pria umur 30 tahun, sudah menikah. Saat ini saya dan istri sedang program hamil dok. Tapi kok sudah beberapa hari ini pas saya hubungan intim sama istri, penis saya itu sulit ereksi. Meski sudah dirangsang bagaimanapun, itu tetap susah ereksi. Bagaimana biar saya bisa ereksi normal kembali? Apakah bisa sembuh dengan sendirinya? Saya merasa kasihan terhadap diri saya sendiri dok, saya takut mandul. Wah ini lebih kecurhat juga ya dok ya, kasihan terhadap diri sendiri. Silakan dok. Nah ini jadi ada istilah penyakit ya, namanya itu adalah unconsummated marriage, pernikahan yang tidak terkonsumsi. Itu artinya adalah pada pasangan-pasangan baru menikah, mereka tidak bisa melakukan hubungan seksual. Penyebabnya paling sering itu ada dua. Yang pertama adalah disfungsi ereksi pada pria, atau yang kedua adalah vaginismus pada wanita atau kekakuan otot vagina pada wanita. Jadi jangan salah, banyak loh pasien-pasien saya, maksudnya enggak banyak kasus-kasus di luar sana. Saya juga pernah menangani ada beberapa kasus ya, di mana pasangan tersebut sudah hampir 3 sampai 5 tahun menikah tapi belum pernah penetrasi sama sekali. Penyebabnya karena apa? Saya pernah nemuin ada kasus misalnya dia disfungsi ereksi yang berat seperti itu, atau juga ada ejakulasi dini yang sangat berat. Belum masuk selalu terjadi ejakulasi. Tentu ini akan menimbulkan permasalahan karena itu untuk bisa mencapai kehamilan perlu ada penetrasi penis ke dalam vagina. Ya. Nah, itu tentu kita perlu untuk lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kira-kira apa faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan pada penetrasi ini? Seperti ini pada usia 30 tahun. Ini relatif muda ya, Dokter Ibnu ya. Nah, relatif muda. Kemungkinan saya belum bilang pasti, kemungkinan mungkin ada masalah faktor dari psikogenik atau dari masalah pikiran, tapi belum untuk kemungkinan juga ternyata ada masalah di tubuhnya. Misalnya ternyata pada usia tersebut meskipun masih muda dia ada gangguan genetik sehingga dia hormonnya selalu rendah. Nah itu tetap memerlukan terapi. Intinya pada kasus ini itu cukup sering ya, beberapa kali saya nemuin, dan itu kita harus cari tahu dulu penyebabnya, baru kita berikan obat-obatan yang sesuai untuk bisa terjadinya penetrasi. Nah pada kasus ini bisa jadi dia tidak bisa menghamili pasangannya,
karena kegagalan penetrasi hingga ejakulasi di dalamnya. Oke. Mungkin aja sebetulnya spermanya normal, tapi dia nggak bisa ejakulasi. Karena saya pernah nemuin kasus itu. Diperiksa spermanya normal, udah 3 tahun menikah kok belum hamil-hamil. Rupanya terjadi kegagalan pada penetrasi. Obatnya bukan berarti kita ngasih obat untuk spermanya, tapi untuk membantu meningkatkan kinerja fungsi ereksi sehingga bisa terjadi penetrasi. Oke. Gitu ya. Berarti belum tentu sebenarnya dia mandul sebenarnya dok ya. Betul. Dia harus cuman- dievaluasi betul, faktor-faktor penyebabnya. bisa jadi dia spermanya normal, cuman karena kegagalan ereksinya itu yang bikin dia tidak bisa memiliki keturunan. Nah, diharapkan dengan pemberian obat-obatan bisa ereksinya oke, sehingga bisa terjadi penetrasi dan terjadi kehamilan. Oke, jadi mungkin pertanyaan nomor 3 nih sangat terjawab nih dok ya. Nggak perlu khawatir, apalagi sampai mengasihani diri sendiri. Lebih baik berobat ya dok, Betul, cari betul. solusi ya. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Saya mau tanya tentang impoten dok. Saya pria umur 26 tahun. Sepertinya saya kena impotensi nih dok. Saya belum periksa untuk memastikan, awalnya saya baik-baik saja, tapi belakang ini saya susah bangun. Bagaimana cara alami mengatasi impotensi saya dok? Apakah ada makanan dan minuman alami atau obat herbal ya yang dapat membantu? Oke, jadi yang terkait masalah ini ya impotensi ya. Jadi kita perlu tahu dulu ya, dia gangguannya ini apakah dia sudah nikah atau belum? Karena jangan salah. Saya juga ada beberapa pasien datang ke saya, dia tuh belum menikah. Dia merasa impotensi dok, saya kayaknya soalnya sulit nih ketika saya ereksi pagi udah nggak kerasa lagi, apakah saya impotensi atau segala macam. Ya kalau kita bicara disfungsi ereksi itu idealnya itu dia harus sudah melakukan rutin hubungan seksual dengan pasangannya. Jadi biasanya pada orang-orang yang menikah itu cukup jelas. Kalau dia belum menikah, kita belum bisa memastikan dengan jelas ya. Nah, terus bagaimana cara mengatasi impotensi? Ya pada prinsipnya sama, kita harus cari tahu dulu penyebabnya, kemudian kita tangani sesuai kebutuhannya. Nah ini untuk bicara gejala disfungsi ereksi atau gangguan impotensi yang betul-betul ya penyakit, kita bisa mengukur dari kekerasan ereksi penis ya. Jadi Dokter Ibnu di sini ada 4 ya, ada 4 dari derajat ereksi penis ya. Ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Coba yang 4 disentuh dulu Dokter Ibnu. Oke, boleh dok. Nah, kurang lebih seperti itu kan punya Dokter Ibnu ya. Oke. Wah, masih muda, masih strong ya. Seginilah masih 4 dok. Ya, 4 itu dia jadi sepenuhnya keras dan sepenuhnya Sepenuhnya tegang. tegang, ya. Jadi itu yang paling sehat, paling bagus. Ibaratnya itu seperti kayak buah timun ya. Kalau kata orang Banjar tuh kayak ulin tarandam ya. Ulin tarandam. Pernah dengar Dokter Ibnu? Kan bukan orang Banjar ya. Nggak pernah. Jadi ada di Ulin Banjar tarandam. itu ada kayu ulin ya. Kayu ulin tuh kalau terendam itu makin keras makin lagi. keras. Iya, benar-benar. Itu kiasannya di Banjar namanya ulin tarandam. Ulin ya. tarandam. Nah, ya. Baru kita ke bawahnya lagi ini derajat 3. Coba dipegang Dokter Ibnu ya. Nah, Oh, sudah mulai iya, jauh ya agak menurun ya. perbedaannya. Jadi derajat 3 ini cukup keras untuk penetrasi masuk ke vagina, tetapi tidak sepenuhnya keras. Oke. Jadi dia ini masih bisa tuh untuk penetrasi masuk ke dalam dengan istri ya. Tapi dia udah nyadarin kok kayak kurang optimal gitu ya. Nah, ini yang derajat 3, dia udah ngerasain ada jadi penurunan. Ya, ketiga itu ibaratnya kayak kita megang daging pisang. Oke. Daging pisang yang dengan kulit itu kan udah agak lembek gitu. Nah, seperti itu. Bisa untuk masuk ke dalam vagina, cuman udah terasa kurang optimal. Nah, baru kita nih yang derajat 2 sama derajat 1 nih, Dokter Ibnu. Kalau derajat 2 itu keras tetapi tidak cukup keras untuk bisa masuk ke dalam vagina, seperti daging pisang. Kalau yang derajat 1, penisnya hanya membesar tetapi tidak mengeras, kayak tahu. Atau bahkan yang 0 untuk membesar aja nggak bisa. Nggak bisa ya. Kalau dari 0 sampai 2 tuh nggak bisa masuk ke dalam vagina istri dan itu seringkali menimbulkan permasalahan. Seringkali kita sebut disfungsi ereksi kalau dia udah terjadi penurunan dari derajat 4. Ya, jadi misalnya derajat 3, 2 atau 1 apalagi itu udah lama, itu sudah bisa kita sebutkan sebagai tanda dari ereksi ya. disfungsi ereksi. Ini Oke. jadi kekerasan dari ereksi penis. Terus pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah ada makanan dan minuman alami atau herbal yang dapat membantu ya? Ini sering banget ya. Nah, untuk pemirsa sekalian ya saran saya terkait untuk makanan alami ya, hati-hati dengan banyaknya produk yang palsu ya. Jadi salah satu guru besar andrologi di Bali ya, beliau pernah bilang kayak gini ya, kalau sebetulnya untuk obat-obatan yang herbal itu sampai sekarang itu masih belum ada yang terbukti bisa membuat langsung ereksi gitu ya. Pasti ada campurannya. Oke. Jadi nggak mungkin nih kita, oh ini jamu nih diminum langsung ereksi. Nggak mungkin dia bikin ereksi. Kalau sebagai penunjang tentu bisa ya, penunjang untuk membantu fungsi ereksi. Tapi kalau diminum langsung bikin ereksinya tegang keras itu tidak ada. Pasti dicampur bahan kimia. Bahan kimianya salah satunya sering terdapat pada Viagra itu. Itulah kenapa 1 tahun yang lalu pernah BPOM itu menemukan
penyitaan pada kopi-kopi yang untuk membantu fungsi ereksi. Setelah dicek ternyata dalam kopi tersebut terdapat kandungan Viagra dan paracetamol. Kenapa dicampur Viagra dan paracetamol? Karena sesungguhnya dalam kopi tersebut kalau cuman kafein nggak ada tuh yang habis diminum bisa bikin ereksinya keras. Cuman bikin badan kita terasa semangat aja, nggak ada yang bisa bikin ereksi keras. Yang bisa bikin ereksi kerasnya karena ada obat-obat kimia itu tadi. Nah makanya waspada dengan bahan-bahan kimia. Bahkan permen sekalipun itu juga banyak yang ditemukan dicampur oleh bahan-bahan kimia untuk membantu fungsi ereksi. Apa masalahnya kalau dicampur dengan bahan kimia tersebut? Satu, mereka yang produsen obat-obat herbal itu, mereka tidak mencantumkan dosis sesungguhnya. Mereka cuma nuliskan herbal kami hanya mengandung jahe segala macam, tapi mereka nggak mencantumkan bahan kimia. Seringkali mereka masukkan dosisnya yang berlebihan, sehingga banyak sekali pasien saya yang komplain, dok saya udah pernah coba obat herbal, tapi jantung saya kok berdegup kencang, leher saya sakit. Saya tanya apa yang diminum? Oh rupanya jamu-jamuan seperti itu. Makanya itu saya kurang merekomendasikan. Secara kasarnya lebih baik minum obat kimia langsung dibandingkan yang herbal itu. Karena apa? Kimia itu jelas berapa dosisnya, aturan pakainya. Kalau ternyata ada reaksi alergi kita tahu cara menanganinya. Tapi kalau yang herbal kita nggak tahu kandungannya itu berapa, isinya apa saja, dan itu seringkali nanti malah menimbulkan efek samping karena tidak dimonitor dengan baik. Nah jadi pada prinsipnya seperti itu. Saya sih untuk kalau yang herbal biasa untuk misalnya untuk menunjang tubuh ya silakan aja, jahe itu boleh aja, tapi hati-hati dengan obat herbal yang mengklaim bisa meningkatkan fungsi ereksi dan menuliskan bebas bahan kimia, bahan alami. Hati-hati karena sudah banyak data yang menunjukkan ternyata bahan-bahan obat jamu tersebut dicampur dengan bahan kimia seperti Viagra. Ini sangat terjawab ya yang pertanyaan nomor 4 tadi. Mengenai impotensi jelas ada derajatnya tadi ya. Yang derajat 4 tuh seperti timun atau ulin tarandam. Nah, ulin tenggelam artinya. Ulin tenggelam. Itu diingat-ingat tuh pemirsa. Lalu untuk masalah obat herbal ya dok, itu lebih baik hati-hati ya. Lebih baik melakukan pemeriksaan ke dokter andrologi untuk mendapatkan terapi obat yang memang dosisnya itu sudah bisa diukur ya dok. Dan efek sampingnya bisa ditangani nanti dengan baik. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 5. Dok, saya mau tanya, Mr. P saya sulit untuk ereksi setelah saya mengetahui sendiri bahwa pasangan saya melakukan hubungan badan dengan orang lain. Bagaimana penjelasannya ya dok? Terima kasih, ini kasus selingkuh ya dok ya? Iya. Gimana dok? Ini jadi masuk ke dalam faktor yang saya bilang gangguan karena masalah pikiran ya. Jadi terkait fungsi ereksi kita mesti sadari ya, fungsi ereksi itu adalah tidak bisa kita kontrol ya. Misalnya saya minta pasien saya ketika bisa, Bapak tolong ereksi sekarang, tentu tidak bisa. Karena apa? Untuk terjadinya ereksi itu adalah proses otomatis dari tubuh kita. Perlu ada rangsangan yang cukup, misalnya dari mata melihat ya, dari melihat istri, kemudian ada sentuhan dari istri ya. Nah itu akan menimbulkan stimulasi sehingga merangsang pada tubuh sang pria. Jadi nggak bisa tuh kita ereksi langsung. Nah artinya apa? Karena dia respon otomatis tubuh, perlu ada pikiran yang jernih. Tidak boleh kita stres, cemas, khawatir berlebihan karena itu pasti akan mengganggu fungsi ereksi ya. Jadi ada teori gas dan rem dalam fungsi ereksi. Dokter Ibnu naik mobil atau naik motor ke sini? Saya naik mobil. Naik mobil ya. Nah, misalnya naik mobil nih, gasnya Dokter Ibnu injak maksimal, tetapi remnya diinjak dikit deh. Masih bisa jalan nggak mobilnya? Masih. Masih ya. Tapi kalau dibalik, remnya diinjak maksimal, gasnya diinjak dikit, bisa jalan nggak? Sama sekali nggak. Nah seperti itu juga fungsi ereksi. Gasnya ini apa? Gasnya itu adalah pikiran kita yang jernih. Kemudian kita ngelihat istri ya, kita tertarik dengan istri ya, mood kita sedang stabil, hormon kita bagus ya, pembuluh darah oke, hormon oke, itu gasnya. Seringkali pada kasus-kasus seperti pada kasus ini remnya itu keinjak maksimal. Karena apa? Karena dia itu tadi trauma, dia cemas, dia khawatir ya, minder gitu, sehingga dia apa? Terganggu fungsi ereksinya. Meskipun hormonnya normal, pembuluh darahnya normal, masih muda, tapi remnya ini keinjak maksimal karena dia mengalami kecemasan yang berlebihan atau ketakutan yang berlebih atau sedang mungkin depresi karena pasangannya tadi ternyata selingkuh ya di kasus ini. Nah, itu pasti akan mengganggu moodnya dia. Ya, seperti itu. Jadi makanya saya bilang perlu ada keseimbangan antara gas dan rem. Idealnya remnya ini yang harus diangkat, di mana ini yang membuat pada kasus ini adalah dia mungkin perasaan depresi atau apa karena ada traumanya. Gitu. Berarti mungkin pada kasus ini dia nggak bisa ereksi karena desire-nya juga nggak ini ya dok ya? Bisa jadi salah satu faktornya. Mungkin kan ketika dia berhubungan dia ada masa kecewa dengan pasangannya sehingga itu menimbulkan gangguan. Ada lagi pertanyaan? Ini pertanyaan terakhir? Iya. Pertanyaan terakhir dok. Hai dok, saya ingin menanyakan
saya pernah mengkonsumsi susu kedelai selama 2 minggu secara rutin. Saat ini saya pria umur 26 tahun, terdapat masalah pada seksual saya di mana saya tidak bisa ereksi maksimal dan libido yang rendah serta stres yang tiba-tiba muncul. Saya pernah membaca di internet atau YouTube bahwa susu kedelai dapat meningkatkan hormon estrogen pada pria. Apakah saya termasuk dalam golongan ketidakseimbangan hormon atau kelebihan hormon estrogen? Bila iya, bagaimana cara saya mengurangi hormon estrogen tersebut? Mohon bantuannya karena saya sangat cemas di masa depan kelak nanti. Oke. Oke. Ini saya bahas dulu ya terkait masalah susu kedelai dengan yang hormon estrogen. Buat yang belum tahu jadi ada 2 hormon ya terkait fungsi seksual itu, ada testosteron, ada estrogen atau estradiol. Oke. Testosteron itu penting bagi pria. Ya, dia pasti akan tinggi. Kalau pada wanita mungkin dia lebih tinggi yang estradiol. Tapi dua-duanya ada tuh, hanya saja pada pria testosteron yang tinggi, estradiol tidak begitu tinggi. Hampir lebih dari mungkin 10 kali lipatnya, 20 kali lipatnya testosteron dibandingkan estradiolnya. Ya. Nah, apakah minum susu kedelai itu bisa meningkatkan hormon wanita atau estradiol pada laki-laki? Ya, jadi di kedelai itu ada bahan namanya isoflavon. Isoflavon itu merupakan salah satu pembentuk terjadinya estrogen. Ya, salah satu pembentuk estrogen, sehingga dikhawatirkan kalau terlalu banyak kedelai nanti estrogennya naik malah hormon laki-lakinya turun. Ya, itu yang dikhawatirkan. Nah, saya sendiri biasanya kalau pada kasus pria-pria yang hormonnya rendah atau dia sedang program hamil, saya sarankan untuk jangan terlalu banyak makan makanan yang mengandung kedelai. Misalnya kayak tempe, tahu, susu kedelai. Saya bilang nih, jangan terlalu banyak ya. Boleh nggak? Masih boleh, asal jangan terlalu sering. Karena kan sebetulnya dia tuh nggak gitu spesifik langsung bikin naik drastis, enggak sih ya, cuman kalau untuk lagi program hamil tertentu alangkah lebih baiknya diminimalisir. Masih boleh cuman jangan terlalu banyak. Nah, pada kasus ini dia nanya, dia udah minum susu kedelai 2 minggu, apakah itu yang bikin dia terjadinya gangguan fungsi ereksi? Saya terus terang belum bisa memastikan ya, mungkin saja ada faktor penyebab lain, jangan-jangan di samping itu. Sangat mungkin ya, karena apa? Terlebih tadi, kalaupun konsumsi susu kedelai yang rutin, masih usia muda, mungkin testosteronnya tetap masih tinggi aja, belum begitu terganggu. Mungkin ada faktor lainnya lagi yang menyebabkan terjadinya gangguan fungsi ereksi. Oke. Jadi saya belum bisa memastikan pada kasus ini apakah betul susu kedelainya yang menimbulkan gejala terjadinya gangguan fungsi ereksi. Oke. Gitu. Berarti memang untuk susu kedelai itu untuk promil lebih baik dihindari. Untuk laki-laki. Untuk kalau laki-laki perempuan ya, boleh karena kan estrogennya yang diperlukan bagus untuk reproduksi wanita. Tapi kalau laki-laki jangan begitu banyak kedelainya. Oke. Saya pikir sangat menjawab nih dok untuk pertanyaan nomor 6, karena di Indonesia banyak sekali yang konsumsi produk dari kedelai ya, baik susu, tahu, tempe itu Betul. setiap hari itu sering sekali dikonsumsi. Sudah habis pertanyaannya? Oke, kalau gitu karena pertanyaan sudah habis dok, biasanya kita akhiri dengan closing statement dari spesialisnya nih. Nah, ada nggak closing statement yang mungkin bisa diberikan untuk para pemirsa yang menyaksikan podcast kali ini? Iya, jadi buat pemirsa sekalian, warga-warga Kalimantan Selatan ya, tentu kita tidak boleh menyepelekan terkait masalah fungsi seksual seseorang ya, apalagi terutama pria. Dan tidak semua masalah fungsi ereksi atau apa tuh dia permanen, tidak bisa diobati. Ya, jadi misalnya orang terdapat keluhan, sangat penting untuk berobat karena fungsi seksual yang baik itu sangat mendukung seseorang supaya dia bisa tetap percaya diri dan berfungsi dengan baik. Kalau misalnya terjadi gangguan fungsi seksual, bisa jadi itu merupakan penanda awal terjadinya permasalahan di tubuh. Mungkin ada sesuatu ya. Bahkan ada penelitian menunjukkan pada kasus-kasus orang yang mengalami gangguan fungsi ereksi akibat kolesterol yang tinggi, 5 tahun kemudian itu meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Nah, oleh karena itu buat pemirsa sekalian, kalau misalnya ada gangguan fungsi ereksi, segeralah untuk periksa ke dokter andrologi. Baik, terima kasih banyak Dr. Jeffrey sudah menemani saya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para netizen. Baik, terima kasih kepada seluruh sahabat Sultan yang telah menyaksikan video ini. Semoga dengan adanya program ini dapat membantu sahabat Sultan untuk lebih waspada terhadap bahaya penyakit disfungsi ereksi. Saya Dr. Ibnu, pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di program selanjutnya hanya di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.